bela diamankan. Saya kira itu saja sedikit pesan terakhir. Mari kita tingkatkan kualitas ahlus sofa wal wafa ini, nggih. Mari kita tingkatkan. Kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada. Kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka semua adalah ada, tidak ada itu tidak ada. Ahmad tidak ada di masjid. Ahmadnya tidak ada, tapi tidak adanya Ahmad ada. Gelas kosong, airnya yang tidak ada, kosongnya ada. Oleh karena itu yang ada hanyalah yang ada. Kita buktikan. Kita menggunakan kata ganti, domir, pronoun. Ana, anta, huwa. Aku, engkau, dia. Bisa dipakai siapa saja. Aku Ahmad, aku Hasan, aku Husain, aku Maryam, aku Zainab, aku Fatimah. Engkau Ahmad, engkau Hasan, engkau Husain, engkau Zainab, engkau Maryam, engkau Fatimah. Dia Ahmad, dia Hasan, dia Husain, dia Fatimah, dia Zainab, dia Maryam. Kan ngoten nggih? Nggih kan? Kalau sudah mati semua, kalau kita sudah mati semua, kemana aku, engkau, dia yang pernah kita gunakan itu? Kemana aku, engkau, dia yang dulu pernah kita gunakan? Untuk si Ahmad, si Hasan, si Husain, si Khalid, si Abu Bakar, si Toto. Kemana? Tinggal aku satu yang tidak akan mati. La ilaha illa ana. Ay la wujuda illa ana. Ay la ana illa ana. Tiada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Artinya tidak ada yang wujud kecuali aku. Atau tidak ada aku kecuali aku. Paham betul? Paham betul? Allah betul-betul paham, kata betul-betul paham itu. Ketika kita sudah mati semua, kemana kembalinya engkau? Engkau Ahmad, engkau Abu Bakar, engkau Hasan, engkau Zainab, wis mati kabeh lah nang ndiku. Tinggal satu engkau yang hidup selama-lamanya. Alladzi la yamutu abada. Al-hayyul qayyum alladzi la yamutu abada. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. La wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. La anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Paham betul? Dia Ahmad, dia Hasan, dia Abu Bakar, dia Khalid, udah mati semua. Dia Zainab, dia Fatimah, dia Maryam, mati semua sudah. Tinggal dia yang tidak akan mati selamanya. La ilaha illa huwa. Tiada Tuhan kecuali dia. Ai la wujuda illa huwa. Tidak ada yang wujud kecuali dia. La huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Kalau nggak percaya, ayo sampean ngomong, aku. 70 tahun mandek dewe, Bu. Kalau nggak percaya silakan coba, ayo ngomong, aku. 70 tahun, 80 tahun berhenti sendiri itu. Yang tidak akan berhenti Allah. Allah mengatakan aku, nggak akan berhenti. Tapi ini sampean, ayo ngomong, aku. 70 tahun, 80 tahun berhenti sendiri, nggak usah dihentikan juga akan mandek dewe, Bu. Orang usah dindek. Jadi hakikatnya aku, engkau, dia adalah Allah. Hakikatnya aku, Allah. Hakikatnya engkau, Allah. Hakikatnya dia adalah Syekh Siti Jenar. Namanya Abdul Jalil. Putranya Pangeran Danusela. Dari Caruban, Cirebon. Bukan orang Sidoarjo, orang Cirebon itu. Syekh Siti Jenar orang mana? Orang Cirebon. Namanya Abdul Jalil. Beliau ngaji pada Syekh Zatul Kahfi. Yang kuburan di Gunung Jati itu. Rupanya ngajinya fikih terus. Haram, halal, wajib, sunnah, makruh. Bosen. Akhirnya budal ke Palembang. Mendapatkan guru namanya Abdullah Al-Habsyi atau Al-Haddad. Lupa saya. Setelah itu pergi haji. Pulang dari haji.
Syekh Abdul Jalil ngomong anallah, aku Allah, aku Allah. Ditangkap, diadili oleh pengadilan, ketua pengadilannya, ketua majelis hakimnya Syekh Ja'far Shadiq bin Utsman Al-Hamadani alias Sunan Kudus. Vonisnya, keputusannya bahwa Siti Jenar harus dipancung, harus dibunuh karena mengatakan anallah. Padahal kalau waktu itu ada saya belain Pak, saya belain. Ketika Siti Jenar ngomong aku Allah, benar, enggak salah. Anallah, aku Allah. Apa artinya? Yang sebenar-benarnya aku itu, adapun aku Jenar, aku Abdul Jalil, gak ono iki. Paling-paling 70 tahun. Tapi yang sebenarnya aku selama-lamanya adalah, kalau pada waktu itu ada saya menjadi advokat, saya menjadi pembelanya Pak, pengacaranya. Sayang saya belum lahir waktu itu. Kalau saya ada, benar. Siti Jenar ngomong aku Allah itu benar. Artinya satu-satunya aku adalah aku Ahmad, aku Khalid, aku Hasan, pinjeman. Mula panjenengan ya ditakoni misalkan, iki montore sapa ya, mobile sapa api iki? Mobilku, ojo banter-banter ngomongku. Sapa urung kok bengi gak iso ngomongku. Paham mboten? Iki sepeda motor sapa anyar iki? Wah sepeda motorku. Iki mau omahe sapa bagus? Omahku. Iki kursi jabatan siapa? Aku jabatanku. Ojo banter-banter. Ngomong aku ojo banter. Sapa rusuk iki mben ora iso ngomong aku. Tinggal Allah yang bisa ngomong aku. Kita akan mati semua. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh sombong. Tidak boleh takabur. Jangan membesarkan aku. Jangan membesarkan saya siapa. Saya pejabat. Saya orang kaya. Saya pemimpin. Gak usah itu. Gak ada artinya apa-apa. Siapa tahu besok gak bisa ngomong saya. Paham betul? Sudah Allahumma firlahu warhamhu. Percuma ngomong saya. Nah itulah barangkali ditingkatkan dalam pengajian yang ada ahlus sofa wal wafa ini. Betul-betul memahami apa itu tasawuf dan apa itu makom, apa itu ahwal, yang pada akhirnya ujungnya apa yang kita cari adalah ma'rifatullah dan ma'rifatul haqiqah. Mudah-mudahan pesantren Ahlus Sofa wal Wafa ini semakin maju, semakin berkualitas, semakin memberikan andil dalam membangun masyarakat yang berkualitas, bermartabat. Panjenengan semua orang yang bermartabat, tidak punya rasa dendam, tidak punya rasa sombong, tidak punya rasa dengki. Yang ada sabar, toleran, saling menghargai, husnudzon. Ngoten mboten? Jenengan ngoten mboten? Pernah mboten hasud? Pernah mboten? Mboten ate kan mboten kan? Tidak punya dengki, tidak punya kebencian. Tapi mari kita bangun saling mencintai, saling menyayangi, saling menghargai. Buanglah takabur, buanglah dengki syirik, buanglah permusuhan, buanglah saling membenci. Jauhilah semuanya itu. Itu insya Allah kita akan menjadi ibadillahis sholihin. Cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahu